suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Ya, misalnya mobil dapat bergerak karena adanya bahan bakar. Ya, seperti itu. Lalu TV dapat menyala dan menghasilkan gambar serta suara itu karena adanya arus listrik atau energi listrik. Dan contoh perubahan yang ketiga yaitu perubahan di mana manusia dapat bergerak dan melakukan setiap aktivitasnya itu karena adanya tenaga. Ya, tenaga itu berasal dari yang namanya energi kimia. Ya, di mana energi kimia itu adalah energi yang berasal dari makanan. Ya. Lalu dari setiap kegiatan yang dilakukan manusia, misalnya berolahraga, ya. Berolahraga itu kalau kita berolahraga, semua anggota badan kita ini pasti bergerak dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Dari kepala menggeleng-gelengkan kepala, lalu dari badan kita ini bisa bergoyang, yaitu menggerak-gerakkan ke kiri dan ke kanan seperti ini, bukan cuma kepala yang bisa bergerak. Lalu dari tangan dengan melenggak-lenggokkan tangan kita seperti ini. Lalu kaki bisa dengan cara melompat, berjalan, mundur dan ke depan, lalu berputar. Ini contoh dari olahraga sederhana yang dapat kita lakukan di rumah. Lalu dari setiap gerakan yang kita lakukan tadi pasti ada yang namanya gerakan lemah dan gerakan kuat. Contohnya, jika kita tadi melompat, ini pasti gerakan kuat. Tetapi jika kita melakukan melenggak-lenggok seperti ini, itu pasti gerakan lemah. Ya, itulah dia contoh dari beberapa gerakan lemah dan gerakan kuat yang dapat kita lakukan. Lalu setiap kita melakukan olahraga pasti kita mengikuti dari yang namanya musik, ya kan? Seperti yang kita lakukan di sekolah, kita menggunakan yang namanya speaker, ya kan? Ya, kita menggunakan speaker. Di mana speaker itu? Kita dapat mendengarkan suaranya itu berasal dari yang namanya arus listrik, ya. Ya, kita berhak mendapatkan atau menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, ya, dari berbagai sumber. Misalnya sumber energi listrik, ya, tadi kita menggunakan speaker dengan menggunakan energi listrik. Lalu kewajiban kita terhadap energi listrik yang ada di sekolah yaitu mematikannya jika tidak dipakai. Contoh lainnya dari energi listrik yang kita terima di sekolah yaitu lampu dan kipas. Ya. Kita terima itu di sekolah ini. Itu hak kita menerimanya. Dan kewajiban kita yaitu mematikannya jika tidak perlu. Misalnya kalau kita sudah pulang sekolah, sudah tidak ada lagi orang di dalam ruangan kelas, lampu dan kipasnya kita matikan. Dan di saat cuaca dingin, kita tidak perlu menyalakan kipas. Ya, itulah kewajiban dan hak kita di dalam penggunaan arus listrik atau sumber energi listrik. Dan jika ada contohnya nih. Contohnya, kamu belajar di sekolah. Contohnya, Banu belajar di sekolah
Kita hitung dulu dia ya. Contohnya tadi, Banyu belajar di sekolah menggunakan lampu atau sumber energi listrik sebagai penerang. Dimulai pukul 07.30 sampai 12.30. Berapa lama lampu menyala? Ya. Bagaimana cara kita mengurangkannya? Menyelesaikannya kita cari dari sini. 12.30 dikurang 07.30. Kita kurangkan 0, 2 dikurang 7 tidak bisa. Lalu kita pinjam angka 1, berarti 12 kurang 7, 5. Jadi lampu menyala selama 5 jam. Ini dia. Lalu contoh lainnya ada di bukumu di halaman 37. Di situ sudah disebutkan. Misalnya nomor 3, Rani mengerjakan PR pukul 18.30. Rani menyelesaikannya selama 30 menit. Pukul berapakah Rani selesai? Ya. Contoh kedua, Rani mengerjakan PR dari pukul 18.30. Rani menyelesaikannya dalam waktu 30 menit. Dalam waktu 30 menit. Pukul berapakah Rani selesai? Pukul berapakah Rani selesai? Ya. Kita buat. Rani mengerjakan PR dari pukul 18.30. Rani menyelesaikannya dalam waktu 30 menit. Berarti kita jumlahkan 18.30 dijumlahkan 30. Ditempatkan pada posisinya nak ya. Kalau yang 18 ini itu adalah jamnya. Dan yang 30 ini adalah menit. Berarti menit ke menit. Karena di sini tidak ada angka jamnya. Berarti kita jumlahkan menit ke menitnya. 0, 3 ditambah 3
Ya, kita rangkum yang dimana pembelajaran kita pada pagi hari ini tadi kita sudah membahas mengenai perubahan energi, yang dimana perubahan energi itu adalah berubahnya suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Misalnya, mobil dapat bergerak karena adanya bahan bakar, dan televisi dapat menyala dan menghasilkan gambar serta bunyi itu karena adanya sumber energi listrik. Dan manusia dapat beraktivitas dan melakukan kegiatannya karena adanya sumber energi kimia yang berasal dari makanan. Dan dari berbagai aktivitas yang dilakukan manusia itu ada berupa olahraga dan menari, yang dimana olahraga itu menggunakan setiap anggota badan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari mulai menggelengkan kepala, menggoyangkan badan, menggoyangkan tangan dan kaki. Itu ada gerakannya meloncat, jinjit, lalu tangan digoyang-goyangkan, lalu berjalan maju dan mundur, serta berjalan membuat lingkaran. Dan kita kalau berolahraga itu ada yang menggunakan musik, yang dimana musiknya itu kita dengarkan melalui speaker. Ya, speaker itu dapat menyala karena adanya arus listrik. Ya, karena adanya arus listrik. Jadi kita mempunyai hak menggunakan sumber energi listrik dengan cara memakainya menggunakan speaker. Lalu kewajiban kita yaitu mematikannya jika tidak dipakai lagi. Dan contohnya di sini kita dapat menyelesaikan soal cerita mengenai satuan waktu yang berhubungan dengan sumber energi. Ya, inilah pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak MEM dapat memahami dan mengerti dan dapat membantu anak-anak MEM dalam mengerjakan setiap tugas-tugasnya. Jangan lupa untuk mencatat atau merangkum dari setiap penjelasan MEM dan yang dari papan tulis. Oke? Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.